Halo Sukmania, selamat berjumpa lagi dalam podcast Bang Sukma. Wah, Pak Made, ini podcast kali ini luar biasa Pak Made. Mudah-mudahan Sukmania sehat selalu Pak. Amin, amin. Terus usahanya lancar. Lancar. Ya. Pak Made, pada podcast kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa Pak Made. Iya, betul. Ya. Tapi perkenalkan dulu ya. Saya ini berdua sama Pak Made. Dan saya Edi Kristiawan, ini Pak Made Winarta. Ini luar biasa Pak Made, hari ini tuh kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Sukmanya juga biar menambah pengetahuan Pak. Ya. Tentang apa Pak Made? Tentang BPR Syariah. Tentang BPR Syariah. Gitu. Dengan narasumber yang ahli bidang syariah. Dulu konvensional, sekarang syariah kan gitu Pak. Betul. Udah sekarang udah apa namanya Pak? Kalau udah ke syariah itu namanya dulu konvensi ke syariah. Konversi ya kan gitu. Konversi. Siapa tamu kita Pak Made? Tamu kita di siang hari ini adalah panggilannya Ibu Andi. Ibu Andi, nanti biar nanti biar benar namanya beliau perkenalkan diri sendiri. Silahkan Ibu perkenalkan. Halo Sukma Mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Irnawati, saya selaku Direktur Utama di BPR Syariah Rizki Barokah. Lokasinya ada di Bintaro, Tangerang Selatan. Oke. Pak Made, ini ngomong-ngomong dulu BPR Rizki Barokah dulu Bu ya? Dulu itu masih konvensional. Betul. Sekarang udah syariah. BPRS. BPRS udah hijrah. Betul Pak Edi. Udah hijrah Bu ya. Maksudnya itu hijrah secara apa namanya pelayanannya Bu ya? Pelayanannya secara syariah. Secara syariah kan gitu. Apa sih maksudnya yang menjadikan motivasi dari BPR konvensional ke BPR syariah gitu Bu? Mungkin Bu Andi bisa menjelaskan. Baik. Iya, makasih Pak Edi, Pak Made. Ya. Jadi mungkin sedikit bercerita kalau pemegang saham kami itu adalah PNM Ventura Syariah. Gitu. Sehingga karena pemegang saham kami adalah lembaga keuangan non-bank yang syariah, mau nggak mau memang kita harus syariah juga karena sahamnya PNM Syariah itu sekitar 95% di BPRS kami. Nah, artinya kan secara laporan keuangan terkonsolidasi. Jadi memang kita ke sana. Selain itu tentunya kami juga sudah pada saat kami sebelum konversi, kami melihat ada potensi Pak yang cukup besar di wilayah kerja kami untuk di Tangerang tadi di Tangerang Selatan, ya cukup besar potensinya sehingga kenapa enggak kami berubah dari bank konven menjadi bank syariah. Sukmania, biar Sukmania tahu kan gitu udah. Nanti Bu Andi bisa menjelaskan kan gitu. Apa sih perbedaan BPR Sukma nih? BPR Sukma Kemang Agung yang di Depok ini kan konvensional kan gitu. Tapi di belakangnya kan nggak ada sebutannya BPR Sukma konvensional kan gitu. Tetapi kalau sekarang BPR Rizki yang dulu Rizki Barokah, dulu BPR Rizki namanya BPR Rizki Barokah saja kan. Sekarang ada namanya BPR Syariah Rizki Barokah. Ada tambahnya syariah, Pak. Benar ya, Pak Made ya? Itu perbedaannya apa sih? Maksudnya perbedaan apa ya antara BPR yang kalau di dunia BPR itu namanya konvensional Sukmania ya, tapi kalau yang ini kan BPR Syariah. Mungkin Bu Andi bisa menjelaskan perbedaan antara kita sebutannya konvensional sama BPR Syariah. Iya. Baik, Pak Edi. Saya sebetulnya lebih suka kita bilang itu sebetulnya kita sama sih Pak sebetulnya sama. Jadi sama-sama kita sama-sama bank, sama-sama bank perekonomian rakyat. Hanya memang kami pakai syariah. Jadi kalau bank Bapak kan Bank Sukma itu kan dia beroperasi secara konvensional. Kalau kami beroperasi menggunakan prinsip syariah. Itu aja sih sebetulnya yang membedakannya gitu ya. Jadi akad-akad nanti kalau kami punya nasabah, akad pembiayaannya ya ada akad-akad yang memang kita wajib menggunakan akad prinsip secara syariah. Pak Made, yang ditanyakan Pak Made perbedaan itu. Artinya perbedaan yang konvensional dengan syariah itu, kalau setahu saya kan kalau konvensional mengenal istilah bunga, gitu ya Bu ya. Kalau setahu Bapak tanyakan aja ke Bu Andi. Kalau ini kan kita mengenalnya
di syariah itu bagi hasil kan gitu. Nah mungkin itu lebih diperjelas sehingga Sukmania lebih paham Bu gitu. Iya, jadi memang kan tadi Pak saya sampaikan kita sama-sama dengan BPR ya. Kalau di kami memang kalau di Bapak disebutnya sebagai bunga, kalau di kami sebutnya margin atau ada juga yang bagi hasil, tergantung akadnya pakai akad apa. Ya. Gitu. Biasanya kalau di syariah itu akadnya apa? Kalau di Bank Sukma kan ya akad-akad kredit lah kan gitu. Disebutkan bunga berapa kan Ya. gitu, administrasi berapa kan gitu loh. Iya. Kalau di BPR syariah gimana Bu Andi? Iya, jadi ada dua akad yang paling banyak dipakai oleh bank syariah. Ya, satu itu akadnya murabahah atau jual beli, kemudian ada akad mudarobah, itu akad bagi hasil. Bagi hasil. Dua akad yang biasanya banyak dipakai oleh BPR syariah atau bank syariah. Oke, ini saya terjemahkan yang bahasa Arabnya tadi. Mau Bahasa bahas? Indonesianya saya tahu namanya bahasa Indonesianya lah. Bahasa Ya. Indonesia itu akad kreditnya itu ada akad kredit jual beli, Yes, ada akad kredit bagi hasil. ya. Artinya kalau bahasa Arabnya tadi jual beli tadi apa Bu? Murabahah, Murabahah. Kalau bagi hasil mudarobah. mudarobahan itu perbedaannya di mana Bu? Nah, kalau jual beli tadi misalnya gini Pak, Bapak punya pembiayaan, kami kalau kredit kita sebutannya. sebutnya Oke, pembiayaan oke. Pak. Oh ya. Ganti istilah ya. Sukmania kalau kita kredit di Bank Sukma yang konvensional tadi sebutannya itu kredit. Kalau di Bank Syariah sebutannya pembiayaan. Kalau bunga sebutannya ya kalau di konvensional tetap bunga. Nah, kalau di kita margin. Kalau di Bank Syariah margin. Akad kreditnya kalau di bank konvensional Bank Sukma itu perjanjian kredit dengan bayar bunga berapa. Iya. Kalau di syariah ada dua, jual beli sama Bagi hasil. bagi hasil lah. Mungkin Sukmania biar tahu kan gitu, mungkin Bu Andi bisa menjelaskan. Ya. Jadi tadi kalau yang jual beli sebetulnya mungkin hampir sama ya dengan yang konven. Artinya misalnya kita berakad sepakat Pak di awal misalnya jual beli ada misalnya ini Pak. Oke. Gelas ini harganya 1 juta. Juta ya. 1 juta kemudian kita sepakat ini saya jual ke Bapak dengan harga 1,1. 1.100.000. Karena 100 ribunya adalah keuntungan buat saya. Oh, margin di situ. Kalau di Bapak kan langsung bilang misalnya sebut bunganya 1,5%. Kalau kami sebut di sini Bagi hasilnya. marginnya Margin. adalah 100.000. 100.000. Jadi nanti tinggal kita bagi 1 tahun misalnya, gitulah. Kami menggunakan konsep marginnya adalah flat, Pak. Flat. Ya. Itu jual beli ya? Itu yang jual beli. beli. Kalau yang bagi hasil tadi? Bagi hasil, nah bagi hasil itu kan ada dua. Yang pertama mudarobah, yang itu kalau misalnya ada usaha, proyeknya itu kita sebagai bank membiayai 100%. Gitu. Iya, artinya pada saat si nasabah kami mengalami keuntungan, itu labanya juga lebih banyak untuk kami. Karena kan 100% dananya dari kami. Oke. Ya kan? Nah, kemudian nanti kita berbagi hasil, kita hitung dari omsetnya dia berapa, keuntungannya dia berapa, nanti kita hitung. Adalah perhitungannya tuh Oke, agak ngejelimet, iya. Pak. Iya, tapi yang Gitu ya. tapi itu yang penting kan ada hasilnya dibagi, kalau nggak ada Dibagi. hasilnya nggak dibagi. Iya. Oh, Itu gitu. namanya bagi hasil. Bagi hasil. Pak Made yang ditanyakan Pak Made. Ya. Nah, untuk menentukan margin itu Bu, ngitungnya itu bareng-bareng apa Ibu menentukan di banknya? Bareng-bareng, Udah Pak. udah Harus bareng-bareng, kesepakatan. ya. Sepakatan. Misalnya kita bilang, Pak Mada, yuk kita berkongsi gitu ya. Pak Mada misalnya kebagian 52% ya, boleh dalam persentase, tapi kan dalam bentuk nisbah Nominal. nominal. 52%, saya 48. Tapi Pak Mada harus ikut berperan dalam proyek tersebut. Misalnya proyeknya harganya 100 juta, Pak Made ikutan yang berapa persen, saya berapa persen. Kalau nggak Nanti ikut kita bagi bagi. hasilnya sedikit ya? Iya. Iya. Kalau ya nggak punya modal kan baginya sedikit Pak. Iya. Jadi hanya jasa mengelola, Pak. Ya, itu kan istilahnya tadi kan, istilahnya kita Margin. bank perekonomian itu mengasih kredit itu kan kalau di syariah pembiayaan kan? Iya, Dibiayai kan yang itu, pembiayaan. dibiayai. Istilahnya Istilahnya kan itu. Apakah dalam pembiayaan itu kalau di bank konvensional itu kan banyaknya pakai jaminan juga Bu, sertifikat, BPKB,
bisa emas, bisa perhiasan kan gitu loh. Ya. Apakah di bank syariah itu tidak memakai jaminan? Pakai, Pak. Oh, Kalau- pakai juga. Kan tadi saya bilang, kita sama-sama bank kok Pak sebetulnya gitu. Cuma bedanya kami menggunakan akad atau prinsip syariah. Tapi soal ketentuan POJK, itu kita ada banyak POJK yang sama Pak. Sama. Gitu. Tapi memang ada juga POJK yang khusus Pak buat kami. Tapi secara ketentuan itu sama. Kalau pakai jaminan pakai. Oke. Diikatnya secara Notaril. SKMHT, APHT Notaril. sama Oke. Pak. Sama ya. Sama Pak. Berarti sukmannya di bank syariah, di bank konvensional tetap memakai jaminan. Kalau nggak memakai jaminan ya mungkin Tanpa ada agunan dong tanpa ya. agunan kan. Ya, Tapi itu sebagian besar kan pakai memakai sama. jaminan, Ini sertifikat, juga BPKB Iya, juga bisa. Bisa Pak. Oke, pengikatannya juga sama, maksudnya akadnya sama, pakai notaris, Iya. pakai SKMHT, APHT, fidusia. fidusia kan. Berarti sama-sama ya, meskipun syariah sama konvensional, kalau nggak bayar bisa dilelang juga, Bu? Sama Pak, Oh, lelang juga. gitu. Nggak ada bedanya dong. Kalau di situ, maaf, kalau di situ di syariah ini kalau misalnya nasabah tidak bayar mau dilelang itu kemana Bu proses lelangnya? Sama Pak, kita menggunakan KPKNL, tapi memang kalau misalnya itu masih yang tahapnya lebih kan ada gugatan sederhana ya. Nah, itu Iya. kita masih Pak, kita pakai itu juga ya. pengadilan Sama juga. agama, Pak. Oh, Kita di pengadilan. pengadilan agama, bukan di pengadilan negeri. Oh, untuk itunya apa namanya Kalau kita- sengketanya ya. sengketa. Dalam ada gugatan Iya. sederhana itu Pak Made bisa menjelaskan gugatan sederhana? Kalau gugatan sederhana di konvensional kan? Iya, di Ya, konvensional. hampir Kalau di- sama. Kalau Di- Cuma bedanya kan pengadilan Bapak agama. pakai pengadilan negeri, Iya. kalau kami pengadilan agama. Sukmanya biar tahu gugatan sederhana itu bahwa untuk gini bahwa gugatan sederhana itu ini penjelasan saya mungkin Pak Made nanti bisa nambahin ya Pak Made, Bu Andi juga bisa nambahin, tapi cuma kalau gugatan sederhana di bank konvensional, bank Sukma itu adanya di pengadilan negeri. Ya, betul. Kalau di bank syariah, pengadilan Pengadilan agama. Makanya bukan kawin aja, kawin Iya. aja, nikah aja nih. Salah sebut. Iya. Maaf, salah sebut. Nikah aja di pengadilan agama, gugatan sederhana syariah pun ada di pengadilan agama. Betul. Kan gitu. Betul. Apa sih substansinya gugatan sederhana itu? Nah, gugatan sederhana itu gini contohnya, bahwa saya mempunyai pinjaman di Bank Sukma, nggak bayar kan gitu. Saya digugat sama Bank Sukma bahwa tapi kalau Bank Sukma di pengadilan negeri kan. Ya. Tapi kalau saya pinjamnya di bank syariah itu Di gugatnya di pengadilan agama. Dengan ada gugatan itu ada ketetapan bahwa benar saya utang di Bank Sukma nggak bayar, kamu harus bayar kan gitu. Iya. Nah, di situ gugatan sederhana itu. Kamu harus bayar, harta kamu yang dijaminkan tetap harus dieksekusi kan gitu. Iya. Tapi eksekusinya lewat mana tadi Pak Made? Iya. lewat- KPKNL. Sama, cuma gugatannya dulu kan gitu. Iya. Jadi kalau nikah tuh memang di pengadilan agama Bebas. Pak, tapi berperkara dengan kami pun ke pengadilan Di agama. pengadilan Pak. agama. Bukan pengadilan negeri. Tapi kalau tingkat-tingkatannya kan juga ke MA juga ya? Sama Pak. Oh, sama. Akhirnya, Oh, Kita boleh memilih. saya baru dengar juga Bu, ini kok kalau gugatan sederhana itu baru ke pengadilan agama. Kirain bangsa urusan nikah saja. Karena nikahnya kan dulu nggak di pengadilan agama saya, Pak. Iya, iya. Oke, ya itu yang Sukmania biar tahu syariah, konvensional sama-sama. Itu tujuannya juga sama. Untuk apa? Memajukan perekonomian rakyat lah, kan gitu. Betul. Cuma cara jalurnya yang berbeda-beda. Iya. Kan itu ada yang dia mungkin kepercayaannya dia tidak mau pakai bunga tapi Iya. mau bagi hasil. Betul. Kalau bank kita secara umum masih pakai bunga kan gitu. Iya. Pak Made mungkin ada yang ditanyakan lagi Pak Made. Bu Ani tadi kan sebelum menjelaskan syariah itu Ibu dulu kan di Konvensional. Betul ya. Pak Made. Nah, jadi konvensional udah paham lah Bu ya. Iya. Karena kami ini dari konvensional belum tahu syariah sekarang. Kalau Bu yang nasabah yang di konvensional kalau minjam kalau udah menikah kan suami istri Iya. tanda tangan. Iya. Nah, kemudian kalau jaminannya tadi kan ada jaminan juga milik orang tua. Nah, itu ada nggak perbedaan di syariah dengan di konvensional? Enggak ada Pak, sama aja Sama, Pak. Kan tadi semua- saya bilang kan bahwa beberapa POJK kita Pengikatannya sama, sama. Pak. Jadi aturan ketentuan itu sama Pak. Sama semua ya. Oh. Cuma cara penyelesaiannya, Iya. cara apa namanya?
cara pengikatannya itu Iya, sama aja kan akadnya, gitu. Tapi akadnya. yang menjadikan ya itu tadi, kalau yang ada perbedaan nggak produk-produk yang ada di konvensional? Ibu kan dulu pernah di konvensional juga, Iya. sekarang hijrah ke Iya. syariah. Iya. Ada nggak produk-produk yang membedakan antara syariah sama konvensional? Produk-produk yang di BPR? Oke. Sebetulnya mungkin yang paling berbeda aja satu, Pak. Kalau yang lain kan misalnya kayak kredit emas Pembiayaan. ada ya. Nah, kami ibu juga sebutannya punya. kan pembiayaan. Ya. Kalau di Bapak kan belum move kredit on ya. ke syariah. Karena belum setahun, Pak. Belum move on ke syariah, Iya, masih bilangnya masih kredit. menggunakan, iya. Pembiayaannya Karena pembiayaan, nggak maksud saya Sama ya? kalau di konven itu kan ada Kredit. kredit pemilikan emas, kalau di kami nah Pembiayaan. ada satu produk yang mungkin bank konven atau BPR konven nggak bisa gunakan, yaitu kami punya pembiayaan untuk haji, Pak. Oh, pembiayaan. Iya, haji. Jadi kalau haji itu kan bank konven nggak boleh, Pak, menggunakan punya produk Oke, itu. maksudnya haji itu gimana? Maksudnya haji? Jadi haji, Pak, haji itu Apa-apa kan haji mau talangan haji, Pak. Oh, Talangan haji. Kok maksudnya Jadi kan talangan gini, haji Pak, gimana? kalau kita mau naik haji, itu kan kalau nggak salah sekarang saya lupa apakah 60 apa 90 juta. Betul. Nah, itu untuk dapat seat, kan haji itu antri, Pak, sampai 20 sampai 30 Oh, tahun. ini Iya ngambil kan? porsi haji. Porsi haji, Oh, betul. Sukmania. Porsi haji, kalau kita kan daftar porsi haji ke ke pengadilan agama lagi. Ke apa namanya? Ke Departemen Agama kan? Departemen Agama. Kita kan bayar dulu. Iya. 25 juta. Iya, 25 atau 30 juta. Oh. Nah, kan kalau misalnya masyarakat yang belum mampu mau daftar haji 30 juta supaya dapat seat, dapat kursi itu kan lama ya, Pak, Lama, ngumpulin 30 sampai juta. 15 tahun nah, ya? Nah, sebaiknya jadi kita yang talangin, Pak. Kita bayarin 30 juta itu ke Departemen Agama sehingga dia mendapat seat. Daripada dia ngumpulin uang dulu sampai dengan misalnya 5 tahun ngumpulin uang 20 juta. Kesananya udah 25 tahun ya? 25 tahun ini 30. Mendingan Iya. sekarang aja, jadi dia cukup nunggu 25 tahun. Oh, itu aja. ada produknya kayak Ada. gitu. Iya, Itu begitu, Pak. Sukmania, kalau Sukmania ini sudah mau berhijrah kayak Bu Andi, mau pengen menunaikan haji. Kan antrian haji di mana itu? Indonesia. Bukan di Indonesia, di tiap kabupaten kan beda-beda Iya, ya. betul. Di Depok mungkin 15 tahun, Betul. di Tangerang bisa 25 tahun. Nah, daripada kita ngumpulin duit 25 juta sampai 30 juta, itu bisa 5 tahun. Dengan lewat kita bayarin, nanti Anda nyicil ke kami. Oh, bisa. Nanti ya siapa tahu nanti bisa kerjasama. Oh, nggak bisa kerjasama ya sama yang BPR konvensional ya. Boleh aja sih, Pak. Boleh Nanti kita aja. ngomong di belakang. Ngomong di belakang. Kalau yang namanya kerjasama apapun Oke, boleh. oke. Apapun boleh. Pak Haji Made, calon mau ngambil porsi nggak? Belum. Belum. Ya, itu perbedaannya itu. Prosesnya lama. Oke. Dengar-dengar juga ada perbedaan lagi ya. Yang ini, Bu. Apa ya? Dengar-dengar kalau ya kan teman-teman itu Sukmania kalau mau berzakat, kalau mau iya. apa namanya? Iya, Pak. Beramal gitu ya. Iya, iya. Supaya tidak salah jalan dan tidak disalahgunakan gitu. Iya. Ada nggak ya? Oh, jadi Kayak ini, Pak. Sebetulnya sih itu bukan produk ya, tapi kita punya namanya UPZ. UPZ itu unit pengumpul zakat namanya. Jadi kami sudah punya UPZ, di atasnya kami itu ada namanya LAS, Lembaga Amil Zakat. Itu biasanya di lembaga yang ada di masjid-masjid. Jadi kami ikut ke salah satu masjid di dekat kantor kami, Masjid di Bintaro. Kami punya UPZ. Nah, fungsinya apa sih? Kami mengumpulkan zakat dari masyarakat. Misalnya nih, biasanya saya menawarkan, misalnya Pak Edi jadi nasabah kami, nasabah pembiayaan 100 juta misalnya. Pak Edi, ini habis akad pembiayaan, Pak Edi mau Zakat zakat nggak? nggak? Atau mau Oh, infak nggak? iya, Atau mau iya. sedekah nggak? Oh. Boleh Bu Andi, berapa Pak? Misalnya 100.000. Oke, Oke. saya catat 100.000, saya kumpulkan di UPZ, nanti kemudian kami salurkan kepada yang berhak. Oh, itu Pak. Nanti kalau kita penyaluran mau nyumbang itu kan tidak salah jalan kan Iya, itu. Banyak betul. yang mau itu masih. Tapi luar biasa udah dapat untung, dapat jalan ke surga. Insya Allah Pak. Insya Allah ya. Iya, kan Wah. tujuannya kita semua kan memang tujuannya satu, surga Pak. Surga semuanya. Bapak tujuannya kemana? Moksa. Moga. Bukan kampung rambutan Bukan ya Pak. kampung rambutan. Oke. Pak Wadid, mungkin ada yang Iya. tanya lagi yang belum paham kita lah kan gitu Iya, ya. makanya sekarang tempat bertanya ini Tempat kepada bertanya. ahlinya.
Bu, tadi kan Ibu di Bintaro nih, BPR Syariahnya di Bintaro. Kalau Sukmania yang kebanyakan tinggal di Depok misalnya, ke Ibu itu ke Bintaro gimana prosesnya, Bu? Artinya proses kalau mereka mau butuh uang muka untuk haji gitu. Oh iya, nggak apa-apa Pak, tinggal datang aja ke kami. Yang pasti kami akan melayani siapapun yang datang di bank kami, bank syariah, mau itukah muslim atau non muslim. Bahkan Pak, sedikit cerita, pada saat kami mau konversi, itu kan kami menanyakan dulu ke nasabah-nasabah kami, Pak, Bu, kami akan konversi ke syariah. Apakah bersedia ikut ke syariah? Kalau bersedia nanti kami akan akad ulang, ada adendum. Adendum perjanjian pembiayaan. Pada saat awal ada beberapa memang nasabah kami yang menolak untuk ikut. Kami bilang nggak apa-apa, nanti nggak pada maksa saat ya, Bu, ya? nggak dipaksa. Pada saat kami konversi, kenyataannya tidak ada yang keluar. Malah ada nasabah kami yang non muslim yang tadinya bilang nggak mau, saya mau keluar, ya Pak dipersilahkan. Pada saat kami itu malah dia stay dan malah nambah Pak depositonya. Tapi sebenarnya kan itu kan cuma apa ya, bukannya apa, itu kan bagaimana kan pelayanan ekonominya lah kan gitu. Itu dari sisi pelayanan sih, bukan dari sisi kita dengan sisi agama apa ya, gimana ya itu. Dari sisi agama tuh bukan isu lah. Isu lah kan gitu, semua sama. Ya sama. artinya kalau nanti ada Sukmania perlu dana untuk haji ke Ibu boleh ya. Oh boleh banget. Silakan, nah itu gitu tadi ya. yang saya bilang, ayo kerjasama bank syariah dengan bank konven. Kita sinergi. Sinergi itu nanti kalau mau ke naik haji kan gitu ya. Iya, itu. Kan nasabah Bapak pasti banyak yang muslim ya, karena Banyak. memang Karena mayoritas Indonesia kan muslim. Kan Jadi gitu. kalau misalnya memang ada yang mau naik haji, ayo silahkan ke BPR Ke Syariah. BPR Syariah Rizky emang itu Barokah. harus sinergi lah antara BPR Syariah sama konvensional kan gitu. Omong-omong, Ibu itu kalau di BPR Syariah itu ada asosiasinya juga ya? Ada Pak, namanya Asbisindo. Asbisindo jadi asosiasi, cuma kami itu masih bergabung dengan Bank Umum Syariah Pak. Kalau Perbarindo kan hanya BPR saja. Kalau kami BPR Syariah dan Bank Umum Syariah. Berarti belum banyak Bu? Kalau anggota Asbisindo untuk BPR Syariah itu 181. Enggak, kalau Jabodetabek itu kira-kira kalau Jabodetabek 30 Pak. 30 masih terbatas ini ya, Sukmania yang untuk yang melayani syariah kan gitu, yang berbentuk syariah. Artinya potensinya masih besar Pak. Potensinya masih kami. besar. Mungkin ya teman-teman yang mau hijrah, bagaimana udah kadang ada yang berkeyakinan bahwa itu riba, bunga dan sebagainya, hijrah syariah. Tapi ya masih inilah kan masih belum banyak Pak Made. Iya, masih sedikit. Masih sedikit kan gitu. Tapi ya sama-sama menguntungkan lah, pelayanannya juga sama-sama tujuannya sama ya, memajukan perekonomian dari masyarakat. Iya. Pada khususnya kan gitu. Umumnya bangsa Indonesia kan gitu. Iya, betul. Betul Pak Made? Iya, makanya perlu kita umumkan kepada Sukmania bahwa kalau yang nantinya berkeinginan untuk melaksanakan rukun kelima ya Bu? Iya, rukun Islam yang kelima. Islam yang kelima ya. haji. Jadi kalau mengalami hambatan saat ini silakan berhubungan dengan Syariah. di BPR Syariah Rizky Barokah yang ada di Bintaro. Gitu. Terima kasih Pak Made ya. sudah dipromosikan bank saya. Nanti di itu edisi khusus sendiri, tapi yang penting kan pemahaman syariah itu kesimpulannya Sukmania bahwa satu, sebutannya itu kalau di itu konvensional itu kredit, di syariah itu pembiayaan. Bunga di syariah itu namanya margin. Di konvensional kan bunga kan gitu. Sama-sama berjaminan, pakai jaminan juga kalau pinjam atau pembiayaan kan gitu, sama-sama pakai jaminan kan gitu. Bener ya Pak Made ya? Bener Bu ya? Betul, mungkin takut salah. Di bank syariah tidak pakai jaminan. Nah itu tidak benar juga kan gitu loh. Pakai jaminan semua kan gitu. Oke, terima kasih Bu Andi atas kedatangannya. Mungkin Bu Andi bisa kasih apa ya, close statement lah ke Sukmania, bagaimana supaya biar apa namanya tahu tentang syariah atau yang produk tentang yang ada di syariah tapi tidak ada di konvensional kan gitu. Mungkin silakan Bu Andi.
Oke, jadi closing statement saya pertama, saya terima kasih kepada BPR Sukma yang sudah mengajak kami untuk podcast sehingga memperkenalkan bahwa ada dua BPR di Indonesia, itu BPR Konven dan BPR Syariah gitu ya. Dan Sukmania. Ibu grogi sih. Apa deg-degan? Sukmania itu jadi nanti bisa memilih mau di bank konven atau di bank syariah. Gitu. Artinya semuanya sebetulnya sama seperti yang Pak Edi sampaikan. Tujuan kami setiap bank adalah ingin agar masyarakat yang ada di sekitar kita ikut sejahtera. Itu saja. Itu aja Pak Edi. Terima kasih banyak. Bu Andi ya. Pak Mada ada yang mau disampaikan? Saya kira cukup bagus, Bu. Cukup bagus ya. Sukmania. Kita jadi paham jadi syariah. Alhamdulillah. Sukmania jangan lupa tonton, share dan subscribe Bank Sukma TV sehingga Sukmania tahu dan Sukmania bisa mendapatkan informasi yang terbaru atau up to date. Ya. Terima kasih Bu Andi atas kedatangannya. Selamat ketemu lagi ya. Sama-sama. Ya, terima kasih Syariah. Terima kasih.